tuh kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Saya akan menerangkan tentang tugas rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK, yaitu gelombang 1. Kebetulan saya di kelas 4. PKG ini saya mulai dari bulan September ya. Mungkin sampai bulan November selesainya. Sekarang saya di sini diberi tugas untuk memberi informasi, bukan menggurui tapi memberi informasi tentang bermain seru dengan cara melestarikan olahraga tradisional. Ini judul yang saya angkat. Nah, latar belakang saya mengangkat judul tersebut dikarenakan permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring berkembangnya zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, tujuan program ini. Tujuan program ini pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Dan yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari program ini. Untuk capaiannya, diharapkan siswa dapat mengenal minimal 5 macam permainan tradisional. Di antaranya seperti hadangan, lompat tali, egrang, goyang, gantri, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Lalu siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional tersebut dengan benar ya. Selanjutnya siswa menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Untuk langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama permainan tradisional tersebut, aturan, dan cara bermain minimal 5 permainan tradisional. Lalu siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Selanjutnya, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan menghargai pendapat teman. Nah, untuk hasil yang diharapkan dalam program ini, hasilnya mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional tersebut. Lalu mengadakan kegiatan latihan permainan tradisional dengan mode turnamen mini misalnya, serta mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap positif. Selanjutnya, nah ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur programnya, di sini jenis programnya kokurikuler ya. Kenapa kokurikuler? Saya masukkan untuk di pelajaran SBK mungkin ya. Di dalam kelas nantinya guru kelas sama guru PJOK bisa bekerja sama dalam mata pelajaran SBK. Di sini tentang budayanya bisa dimasukkan permainan tradisional. Lalu untuk skala programnya saya ambil dulu kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 untuk dijadikan contoh kepada kelas bawahnya. Selanjutnya pengaturan program, yaitu dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua. Ini mitra dalam komelnya. Kepala sekolah di sini sebagai penasehat dan fasilitator dalam komel. Lalu guru PJOK dan rekan sejawat di sini berdiskusi bersama dan mengembangkan materi.
penugasan dan evaluasi. Guru kelas tadi sudah dijelaskan berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Lalu kombalnya berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Nah, ini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, atau bisa disebut assess based thinking, yaitu kita berpikirnya secara positif ya. Untuk aset manusianya tentu ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Aset fisiknya, alhamdulillah di sekolah saya ada halaman sekolah. Alat pendukung pun ya bisa dibuat atau sudah ada. Aset lingkungannya, sekolah saya berada di lingkungan pedesaan sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Aset sosial, yaitu ada aturan sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Aset finansial, adanya anggaran BOS ya, jadi bisa dianggarkan untuk membeli peralatan. Lalu aset politik, kebijakan kepala sekolah, komite, serta puskesmas. Aset agama dan kebudayaannya, yaitu jelas permainan tradisional daerah. Selanjutnya rencana evaluasi. Observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Lalu rubrik penilaian dilakukan oleh guru dan guru kelas. Refleksi siswa, yaitu menanyakan kesan dan umpan balik dari siswa setelah melaksanakan permainan tersebut. Kemungkinan tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program permainan tradisional ini, yaitu membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan mungkin untuk zaman sekarang. Lalu siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap sudah kuno. Solusinya membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, serta mengadakan turnamen permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Nah, itu untuk presentasi saya mengenai permainan tradisional. Mungkin ada dari ibu bapak guru untuk umpan balik dan refleksinya. Saya Pedwan. Ya, terima kasih Kak Ega. Terima kasih Kak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Kak Irwan paparkan tentang rencana evaluasi RTL ya, rencana tindak lanjut. Ya. Yang mengenai judulnya itu tadi apa? Bermain seru dengan cara melestarikan olahraga tradisional. Tadi saya lihat berhubungan dengan SEM. Apakah setelah ini rencana tindak lanjutnya olahraga tradisional ini akan dipraktekkan di sekolah dengan metode SEM atau gimana? Oh ya, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau ini dulu? Satu aja dulu. Ya. Ya, terima kasih Kak Ega untuk pertanyaannya. Tadi emang disebutkan oleh saya tentang sport edukasi model ini. Ya, permainan olahraga tradisional ini nanti untuk kedepannya insya Allah akan dilaksanakan seperti simulasi SEM. Nah, itu tujuannya mengapa tadi saya mengambil kelas 4, 5, 6. Nah, dalam permainan SEM tersebut dicontohkan kepada siswa kelas bawahnya supaya permainan tradisional itu ini menarik ini sesuai dengan yang diharapkan sekolah untuk mengangkat permainan tradisional supaya kebudayaan kita tetap terjaga dan lestari ya. Nah, banyak permainan tradisional selain dari yang tadi 5 tadi seperti petak umpet, main kelereng pun kan sekarang sudah jarang di lingkungan kita. Anak-anak lebih suka main HP daripada ketimbang mainan secara fisik langsung. Irwan, maaf, jadi si olahraga tradisional ini kemungkinan bisa dilaksanakan di acara IPA misalkan 17 Agustus. Jadi si anak kelas 4, kelas 5 nya itu dan kelas 6 menjadi panitia SEM-nya,
lalu si anak yang kelas bawah menjadi timnya atau gimana? Oh itu mungkin Maksudnya rencana tindak lanjutnya kan itu ada share. Apakah dipertandingkannya di event apa gitu? Apakah di event antar SD, antar kecamatan, antar kabupaten, atau misalkan ruang lingkup sekolah aja? yang pertama mungkin itu betul di acara Agustusan dulu ya, yang sering diperingati tiap 1 tahun sekali. Nah itu dilombakan. Jadi untuk pertama kali ini kan mungkin baru pertama, Ya. gurunya dulu yang jadi panitia, pesertanya kelas 4, 5, 6. Oh, gitu. Kelas 1 cuma melihat dulu aja. Seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah untuk kedepannya bisa dipelajari sehari-hari dulu. Nah nggak melulu tiap Agustusan sih, tiap pelajaran olahraga pun diselingi. Kalau misalkan guru olahraga sedang ada keperluan, guru kelasnya bisa menggunakan olahraga tradisional untuk mengisi kekosongan guru kelas tersebut. Terima kasih Kak Irwan. Boleh menambahkan Kak Irwan? Ya. Mungkin tadi kata Kak Ega, seperti event pertandingan olahraga tradisional itu sekarang digalakan ya, kalau yang saya tahu. Jadi bisa saja mungkin rencana tindak lanjut ke depannya ini mungkin hanya sebagai tambahan ya. Mungkin bisa saja sekolah Kak Irwan bisa mengikuti event olahraga tradisional tersebut, karena sekarang kebanyakan yang saya lihat itu di tingkat kabupaten sudah ada organisasinya, olrad gitu ya. Yang saya tahu kemarin ada event tentang olahraga tradisional ini. Mungkin untuk rencana tindak lanjut ini bisa permainan ini bisa berkelanjutan untuk mengikuti event olahraga tersebut. Mungkin khususnya di sekolah Kak Irwan dulu, mungkin begitu. Oh iya. Ya terima kasih Kak Sri. Ya mungkin kedepannya capaiannya lebih ke prestasi mungkin ya. Ya. Jadi tidak hanya berpaku pada di sekolah itu saja, tapi bisa saja mengikuti event-event yang diselenggarakan di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Mungkin bisa seperti itu. Ya itu mungkin untuk jangka panjangnya. Ya. Karena untuk pertandingan itu ya harus bisa anaknya dan udah mampu, sedangkan di level sekolah kan ini baru mau belajar. Ya begitu mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sedikit umpan balik, mungkin nanti ada pertanyaan lagi, tapi mengulas ya, karena kan permainan tradisional ini bisa dibilang permainan tempo dulu atau jadul gitu kan ya, tapi memang dilestarikannya sejak sekarang itu karena ada organisasinya Ibu yang namanya KPOT ya. Ya. Kalau dulu mah Kormi, sekarang KPOT. Nah, berkesinambungan dengan permainan seru atau olahraga tradisional ini, saya tuh ingin tahu nih menurut Pak Irwan ketika menjelaskan barusan, karena kan anak-anak sekarang olahraga tradisional teh nggak mau gitu ya, karena kan naon cina mainan olahraga gitu mah kayak dulu lebihnya sukanya sepak bola, lebihnya futsal. Nah, pingin dong gitu ya tipsnya bagaimana cara melestarikan olahraga tradisional menurut Kak Irwan di era modern zaman sekarang. Itu sih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Kemarin saya di aksi nyata itu memperagakan tentang hadangan, ya. Nah di sana di modul ajarnya tentang hadangan diaplikasikan seperti SEM. Nah alhamdulillah anak-anak antusias, malah pengen terus bermain. Dikarenakan waktunya untuk aksi nyata itu cuma 40 menit, nggak cukup. Anak-anak pun kelihatan aduhung lah gitu, atau kurang puas kesannya. Nah di situ saya mulai merasa berarti anak-anak teh menyukai permainan ini, cuman nggak ada yang mengkoordinir atau nggak ada yang memberitahu aturan-aturannya seperti apa. Tidak ada wadahnya ini ya.
Kalau di sekolah, ya. untuk di sekolah mungkin tidak ada yang memberitahu tentang aturannya atau nggak mau memberitahu mungkin gitu. Ya itu pasti saya dilakukannya di aksi nyata, anak-anak senang melakukannya. Terima kasih jawabannya. Ya mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi tentang bermain seru dengan cara melestarikan olahraga ini untuk melaksanakan tugas rencana tindak lanjut dari program PKG ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.